Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk boleh bangun di pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang boleh dapat menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, judul renungan hari ini saya akan berikan dengan judul Jangan Ngegas. Terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, pada satu kali ketika saya itu masih kuliah di STT Saat di Malang, kemudian saya itu ditugaskan biasa di setiap akhir weekend, itu biasa saya melayani di luar kota daripada kota Malang itu sendiri. Jadi setiap mahasiswa saat biasanya akan pelayanan di luar kota Malang, ataupun ada juga sebagian kecil yang melayani di dalam kota Malang. Nah, tapi saya tidak akan sebutkan nama tempatnya, budaya, karena saya tidak mau juga mendiskreditkan budaya setempat. Jadi saya ada pernah melayani di satu tempat di luar kota Malang. Kemudian waktu saya sampai di tempat itu, saya ngelihat admin atau TU dari gereja setempat waktu ngomong sama saya, orangnya ngegas. Ngegas tuh maksudnya marah-marah. Nah, kemudian ternyata setelah saya cari tahu, tanya-tanya ke teman saya, oh ternyata budaya kota itu memang ngomongannya itu selalu ngegas. Sewaktu masih kuliah, saya itu berpikir kenapa orang-orang tersebut kalau ngomong itu selalu ngegas. Lalu saya menduga ada sesuatu yang salah di balik daripada kerohanian mereka. Tetapi lambat laun karena seizin daripada anugerah Tuhan, saya sendiri kemudian menjadi tersadar bahwa ketika saya melabelkan orang lain dengan kondisi kerohanian mereka seperti itu, maka saya sudah menjadi lebih hebat daripada orang tersebut yang saya labelkan. Saya merasa bahwa saya ini menjadi lebih pantas, saya merasa bahwa saya ini menjadi orang Kristen yang lebih layak dibandingkan orang yang saya labelkan itu. Namun karena anugerah Tuhan, maka dalam proses kehidupan saya bersyukur, saya lebih melihat bahwa saya ini adalah orang yang tidak pantas, tidak layak, dan saya perlu untuk beranugerah kepada orang lain. Permasalahan ini juga sebenarnya yang terjadi di Galatia, khususnya kalau misalnya kita melihat di Galatia yang ke-6. Maka kalau kita melihat dari kitab Galatia itu sendiri, Paulus itu juga sudah dengan sangat keras memberikan teguran-teguran kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Khususnya kalau misalnya kita melihat Galatia
pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Di sana Paulus mengatakan bahwa kalau memang kita itu sudah merdeka sebagai orang Kristen, maka kita jangan menggunakan kesempatan kemerdekaan kita untuk hidup lagi di dalam dosa. Nah, kembali kemudian Paulus mengingatkan sikap daripada jemaat Galatia itu sendiri, terutama di dalam masalah sosial mereka. Nah, makanya kalau misalnya kita melihat di Galatia 6 ayat yang pertama, Paulus mengatakan kalau seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Artinya di sini dengan jelas kita tahu bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, jangan terlalu terburu-buru kita menghakimi orang tersebut, dan kita perlu memimpin mereka, membimbing mereka dengan lemah lembut, dengan penuh kasih, agar mereka itu kembali ke jalan Tuhan. Dan di ayat keempat, Paulus juga mengatakan kalau memang kita seandainya mau sombong, misalnya kita itu merasa saya lebih layak daripada orang lain, itu adalah kesombongan rohani, maka kita perlu melihat keadaan kita, menguji kembali apakah betul status kita itu memang sudah layak, sudah pantas di hadapan Tuhan. Dan memang jawabannya adalah tentu saja tidak akan pernah layak, karena Tuhan yang beranugerah, Tuhan yang mati untuk kita, menebus kita, tidak ada satupun perbuatan baik yang dapat menjadi satu sumbangsih kita untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga dan mendapatkan keselamatan. Karena itu Paulus berkata di ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah kamu untuk menanggung bebanmu. Di sini menanggung beban bukan berarti ngomongin soal masalah jasmani ya. Ngomongin soal bilang, oh ini kalau ada orang yang miskin, ada orang yang tidak mampu, kita menanggung bebannya. Bukan seperti itu, karena latar belakang daripada Galatia itu sendiri ngomongin soal perbuatan dosa. Di sini artinya ketika menanggung beban, kita jangan terlalu keras, jangan terlalu ngegas kepada orang lain ketika orang lain itu melakukan pelanggaran. Tetapi kita itu justru harus menjadi lebih lembut, lebih beranugerah kepada orang lain. Karena kita sendiri tahu bahwa kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang seharusnya binasa, namun Allah yang terlebih dahulu beranugerah. Karena kita sudah mendapatkan anugerah itu, maka kita mau juga beranugerah kepada sesama kita yang belum menerima anugerah Tuhan. Hal ini memang tidak mudah, saudara, sama seperti yang saya katakan di awal tadi. Ini adalah proses di dalam kehidupan kita. Memang mungkin selama ini kita masih keras kepada orang lain, tetapi kita perlu perlahan-lahan ngerem, jangan terlalu ngegas terus. Perlahan-lahan harus kita coba kontrol diri kita. Bukan keras kepada orang lain, tapi terutama keras kepada diri sendiri, supaya kita itu jangan jatuh ke dalam dosa. Kiranya Tuhan selalu menolong kita di dalam proses kehidupan kita agar kita boleh menjadi orang yang lebih beranugerah kepada orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk boleh dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh melihat anugerah Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kami, dan kami juga mau menjadi orang-orang yang beranugerah kepada orang lain. Tuhan tolong kami, Tuhan yang terus pimpin kehidupan kami agar kami hidup di dalam kebenaran, dan kami pun juga boleh dapat memimpin orang lain hidup di dalam kebenaran, di dalam iman Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh menaklukkan diri kami di bawah otoritas Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.